kami Sleman ini ke depan, kami sebagai Bank Syariah, harapan kami ke depan Bank Sleman ini jadi kota wakaf, maka kami berusaha untuk memberikan kontribusi bagaimana nanti mendorong Sleman jadi kota wakaf. Nah, makanya nanti kami akan soal ke Pak Bupati, harapannya nanti ada bisa digulirkan program kota wakaf. Jika nanti salah satu kami bisa sebagai satu apa namanya ya penyupport gitu kan, mendukung kota wakaf. Tapi yang sekarang yang terjalan kan di Gunung Kidul. Gunung Kidul sudah jadi kota wakaf. Dan nanti Bank kolaborasi dengan Kemenak, Kolaborasi Nazir, dengan Ormas Islam, dengan Pemda, nantinya untuk bagaimana mewujudkan Sleman kota wakaf dengan cara tadi mensosialisasikan wakaf. Artinya ya agar wakaf masyarakat itu paham tentang wakaf uang. Selama ini kan hanya dikenal wakaf aset saja. Ya, dengan wakaf uang itu uang itu akan jadi dana abadi umat. Yang ditasarufkan itu adalah bagi hasilnya. Jadi uang itu akan jadi akan disimpan di bank, itu adalah milik nazir yang dititipkan di bank. Nazir itu adalah yang bisa mentasarufkan uang itu, mentasarufkan wakafnya itu pada masyarakat, pada yang berhak menerimanya. Januari besok sebenarnya. Ini kan ini kita maju karena Sabtu kan libur ya. Kemudian juga kita ada aktivitas lain juga kita ajukan tanggal 11. Kegiatannya dalam rangka ulang tahun apa aja Pak? Ya, ini kebetulan kita ada hari ini ada itu yang senam, kemudian ada donor darah di depan tadi sama pemeriksaan kesehatan. Terus nanti sore kita ada khotmil Quran sama pengajian internal ya. Sama nanti rencana ada juga sedekah ke panti asuhan. Ya, untuk program yang lain ada program pembiayaan murah untuk ASN dan UMKM. Terus kemudian yang lain nanti gongnya nanti masih nunggu pelantikan bupati. Sebenarnya rencana kemarin di Februari setelah pelantikan, pelantikan ternyata mundur ya, mundur di bulan Maret. Ada launching produk Bank Sleman Syariah juga sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang oleh Kemenak RI. Nanti kita sebagai penerima wakaf uang ya, dan kita akan launchingkan nanti saat di bulan Maret kalau nggak April, nanti nunggu pelantikan selesai. Sekalian nanti ya sekaligus launching beberapa produk. Kita kemudian ada produk baru yaitu produk pembiayaan haji plus, nanti kerjasama dengan DPP Ampuri. Kemudian juga ada pembiayaan kepemilikan emas, kemudian ada pembiayaan UMKM berbasis wakaf. Kemudian juga ada nanti launching produk tabungan itu ada tabungan Ukah Berhadiah, ada expert mobil expander dan lain-lain. Kemudian juga ada tabungan arisan berhadiah. Ada beberapa produk yang kita launching. Sekaligus jadi satu? Iya, nanti sekaligus satu event nanti rencananya. Tapi masih nunggu bupati baru ya, nanti biar kita juga menghormati beliau karena nanti biar dapat support beliau nanti. Terus jadi semua produk jadi semua produk yang ada berapa Pak? Lupa emang ya ada beberapa ya. Targetnya yang sudah jalan sih ada pembiayaan yang lain itu yang udah running sekarang itu ada pembiayaan ASN, kemudian pembiayaan UMKM yang reguler, kemudian ada pembelian kendaraan, pemilikan rumah, kemudian tapi belum KPR ya, hanya sekedar untuk pembiayaan rumah dan yang bekas itu ya, yang jangka pendek aja. Kalau tabungan rutin ya umum biasa, ada tabungan simpel pelajar itu, ada tabungan wadiah, tabungan biasa, tabungan sebagai sembada, tabungan modal rubah dan deposito. Jadi yang rutin sudah ada reguler. Cuma ini kebetulan ada launching, ada produk baru yang kita perlu launching untuk digunakan pada masyarakat. Untuk tema tahun kedua ini apa? Temanya sekarang ini kolaborasi maju. Harapan kami dengan kita ke depan ingin memperbanyak peluang, meningkatkan bisnis dengan cara ya sinergi atau berkolaborasi dengan berbagai elemen gitu ya. Jadi ada beberapa tadi DPP Ampuri itu ada pembiayaan di asosiasi pengusaha travel dan umroh ya, kita sama dengan mereka dengan pembiayaan sinergi dengan mereka, pembiayaan haji plus, karena yang reguler kan nggak boleh ya sama Kemenak ya sama OJK, tapi makanya kita sekarang yang haji plus ya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan tadi beberapa nazir, nanti rencana untuk penghimpunan dana wakaf. Dana wakaf
itu kan kalau wakaf kan masyarakat tahunya kan hanya wakaf aset ya. Nah sedangkan sekarang itu sudah trennya, eranya dan dimungkinkan wakaf uang, karena itu juga sudah didengungkan oleh pemerintah ya, baik Kemenak maupun OJK dengan cara ada beberapa model, baik itu model CWLD, cash wakaf deposit link itu CWLD itu dengan cara orang deposito bagi hasilnya yang diwakafkan. Tapi nanti pas jatuh tempo deposito kembali kepada nasabah. Atau mungkin dia cara wakaf kolektif uang, dan mungkin patungan uang misalnya, entah 50.000, 100.000 atau 1 juta, nanti gabung baru nanti dikeluarkan sertifikat wakaf setelah nilai mencapai 1 juta, ada sertifikat wakafnya. Dan Bank Syariah Sleman ini boleh mengeluarkan sertifikat wakaf, nanti ada ikrar wakafnya. Jadi kayak seperti kayak UKW itu juga bisa menerima wakaf kan. Nah kalau masing-masing syariat karena ini lembaga keuangan, maka yang terima wakaf adalah wakaf uang, bukan aset, wakaf uang. Jadi bank bisa mengeluarkan nanti ikrar wakaf, kemudian mengeluarkan sertifikat wakaf nanti dari PBI yang melakukan, tapi kita yang menyerahkan ikrar dari bank yang buat ikrar dari wakaf dari Bank Syariah, karena itu ada SK dari Kemenak RI misalnya. Ya, ini baru karena memang yang satu-satunya bank yang bisa menerima itu Bank Syariah, termasuk bank syariah. Kalau bank keuangan nggak bisa tujuh sebagai lembaga penerima wakaf uang, karena namanya LKSPU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah kami makanya harapan kami Sleman ini ke depan, kami sebagai Bank Syariah, harapan kami ke depan Bank Sleman ini jadi kota wakaf, maka kami berusaha untuk memberikan kontribusi bagaimana nanti mendorong Sleman jadi kota wakaf. Nah, makanya nanti kami akan soal ke Pak Bupati, harapannya nanti ada bisa digulirkan program kota wakaf. Jika nanti salah satu kami bisa sebagai satu penyupport gitu, mendukung kota wakaf seperti yang sekarang yang dijalankan di Gunung Kidul. Gunung Kidul sudah jadi kota wakaf. Dan nanti bank kolaborasi dengan Kemenak, Kolaborasi Nazir, dengan ormas Islam, dengan Pemda nantinya untuk bagaimana mewujudkan Sleman kota wakaf dengan cara tadi mensosialisasikan wakaf, ya agar wakaf masyarakat itu paham tentang wakaf uang. Selama ini hanya dikenal wakaf aset saja. Ya, dengan wakaf uang itu uang itu kan jadi dana abadi umat. Yang ditasarufkan itu adalah bagi hasilnya. Jadi uang itu akan jadi akan disimpan di bank, itu ada milik nazir yang dititipkan di bank. Nazir itu adalah yang bisa mentasarufkan uang itu, mentasarufkan wakafnya itu pada masyarakat, pada yang berhak menerimanya. Berapapun itu ya Pak? Iya, berapapun itu. Jadi programnya nanti nazir yang mentasarufkan. Nanti kami kerjasama nazir punya program, kita support kita yang membantu mencari wakif. Nah, nazir pun juga punya kewajiban mencari wakif, karena nanti yang sehariannya yang punya dana itu nazir, bukan bank. Bank hanya sebagai lembaga mediasi aja, intermediasi, menerima titipan saja sebagai rekeningnya atas nama nazir. Jadi yang berhak menyalurkan nanti nazir. Jadi memang tujuan utamanya ingin menjadi kota wakaf. Mendorong dan mendorong Sleman jadi kota wakaf. Maka kami yang mendaftar sebagai lembaga keuangan penerima wakaf ke Kemenak RI, dan alhamdulillah kami sekarang sudah mulai bergerak untuk mensyiarkan wakaf. Maka dari itu kami akan membentuk tim khusus, ada marketing wakaf gitu. Iya. Karena antusias warga dengan adanya Bank Syariah Sleman yang baru berdiri 2 tahun sekarang itu gimana Pak? Ya alhamdulillah, meskipun baru 2 tahun, percayaan masyarakat cukup tinggi ya. Kami dana masyarakat dibuktikan dari dana masyarakat. Tahun lalu kita terimbun 17,1 miliar, tahun ini sudah naik jadi 28,8 miliar. Naiknya cukup signifikan. Dan alhamdulillah juga dukungan dari Pemda dan DPRD cukup besar, dengan bukti kemarin dikeluarkan Perda Nomor 7 tahun 2024. Ini pertama merubah nomenklatur ya, dari pembiayaan ke perekonomian syariah. Kedua, menambah mudah dasar semula 21,5 miliar menjadi 100 miliar, dan itu akan dipenuhi secara bertahap, kurang lebih 10 tahun nanti bertahap. Jadi tiap tahun bisa menambah 5 miliar sampai 8 miliar nambah tiap tahunnya. Ini ada tambahan. Mungkin kalau tadi disebutkan pembiayaan rehab rumah itu mungkin ada maksimalnya atau nggak ada batasan Pak? Batasannya ya sesuai dengan kemampuan kebutuhan nasabah dan kemampuan bayar. Jadi nggak ada batasan. Ya, batasannya batasan
penyaluran bank saja. Kalau kami dengan modal 21 miliar itu kurang lebih kita bisa menyalurkan sampai 4 miliar kurang lebih per orang per nasabah, itu batasannya segitu. Sebentar ya Pak, baru benerin ini. Bisa donor ya Mbak? Iya. Ini udah yang berapa kali? Baru pertama. Baru pertama? Kalau masih udah berapa kali Mas? 11 kali. 11 kali? Iya. Lebih banyak saya berarti. Dari 11 kali Pak. Aman ya Mas ya? Aman Mbak. Orang digoyang-goyang ya gimana ya? Gak bawa, ini ambil lagi ya Mas. Bentar ya Pak ya. Mas apa Mbak? Stop. Nah, Mas, tutup kok. Setetes darah Anda, nyawa apa Mbak? Terselamatkan. Nyawa terselamatkan. Saling membantu Pak. Iya. Dibantu